Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi ini adalah materi minggu kedua kita, yaitu perkembangan lembaga negara di Indonesia. Adalah materi lanjutan dari materi konsep serta definisi lembaga negara atau organ dari negara. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai jenis-jenis lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada sebelum dan sesudah amandemen. Kemudian ada lembaga negara yang lain seperti lembaga negara independen atau auxiliary state. Kemudian ada lembaga negara beserta kedudukan dan wewenang lembaga negara serta tugas, fungsi, dan batasan kekuasaan lembaga negara. Untuk melihat perkembangannya, kita akan bahas mulai dari awal adanya lembaga negara itu dibentuk sampai dengan setelah amandemen UUD 1945 yaitu tahun 2002. Oke, yang pertama adalah struktur lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita perhatikan dulu bagan yang saya buat berikut ini. Fungsi kedudukan dan kewenangan lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan sejak tahun 1945 tanggal 18 Agustus tepatnya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Mengapa bisa mengalami perubahan atau amandemen? Karena banyaknya praktek power tends to corrupt. Juga banyak tuntutan dari masyarakat mengenai tidak adanya unsur demokrasi. Kemudian berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan atau struktur lembaga tinggi negara. Nah, sebelumnya itu kedudukan MPR paling tinggi atau setara dengan konstitusi kita. MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Bahkan dia lebih tinggi daripada presiden. Kita lihat dari sini, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA memiliki kedudukan yang setara. Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden karena sifatnya yang setara. Kemudian anggota DPR itu adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Baik lagi karena bersifat setara sehingga tidak bertanggung jawab kepada atasannya karena Presiden itu bukan atasan dari DPR. Kemudian untuk pengawasan ada pada BPK. BPK itu fungsinya untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, juga setara dengan Presiden. Dan selanjutnya ada Dewan Pertimbangan Agung yang berfungsi memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden sebagai Dewan Penasehat seperti itu. Nah, untuk kekuasaan kehakimannya hanya ada satu, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini bersifat mandiri dan tidak bisa atau tidak boleh juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain. Kemudian kita lihat sebelum masuk ke perubahan amandemen, mengapa ada amandemen UUD 1945? Oke, secara umum tujuan amandemen itu untuk mengubah dan memperbarui redaksi dan substansi konstitusi agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Kemudian selain itu, amandemen UUD
juga dijadikan norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan. Selain amandemen juga dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan negara. Secara historis, awalnya memang Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat oleh BPUPKI, yaitu sifatnya sementara karena ada buatan oleh Jepang, dibuat dengan tergesa-gesa. Kemudian secara filosofisnya terdapat pencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Selain itu, secara teoritis dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga amandemen ketika itu dirasa perlu diubah karena pembuatannya yang sangat singkat serta banyak pertentangan dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, setelah amandemen, kedudukan MPR, kita lihat MPR itu menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang untuk mengubah, menetapkan undang-undang, melantik, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai undang-undang atau UU. Kemudian bersama MPR ada DPR dan DPD. Kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat undang-undang. DPD adalah perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait DPD terkait otonomi daerah. Nah, selanjutnya ada presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, rakyat dapat memilih presiden secara langsung melalui pemilu. Presiden dan wakil presiden juga memegang kekuasaan pemerintah dan berwenang mengesahkan RUU menjadi undang-undang bersama dengan DPR. Untuk lembaga pengawasnya ada BPK yang memiliki tugas dan wewenang strategis mengenai sumber dan anggaran keuangan negara. BPK tugasnya melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Nah, setelah amandemen, MA tidak bekerja secara mandiri, tetapi bersama dengan MK dan KY atau Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi bertugas memegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk melakukan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau judicial review. Dan KY atau Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi, MA dan MK itu secara langsung dikawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, selain itu, apakah lembaga negara di Indonesia hanya itu saja? Apakah sudah optimal lembaga negara setelah amandemen itu bekerja untuk pemerintah Indonesia? Tentu saja tidak. Di Indonesia ada lembaga negara independen atau auxiliary agency. Mengapa lembaga negara lainnya atau lembaga negara independen dibutuhkan? Lembaga negara independen ini berada di luar struktur pemerintahan, tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga independen ini berasal dari negara juga dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen ini
didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya. Nah, fungsinya adanya lembaga independen ini adalah penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara yang tadi. Beberapa contoh lembaga independen di Indonesia adalah seperti Komnas HAM, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau kemudian ada Dewan Pers, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan lain-lainnya. Semuanya itu berfungsi untuk menunjang dari lembaga negara yang masuk dalam kelengkapan negara. Suaraku. Karena Indonesia merupakan negara yang bersifat desentralisasi, tentu saja tidak hanya lembaga yang ada di pusat, tetapi ada juga lembaga yang berada di daerah, atau disebut juga lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah yang dimaksud adalah seperti daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten atau kota, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Fungsinya lembaga teknis daerah itu apa? Yaitu untuk melaksanakan tugas tertentu yang sebab sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Nah, tugas tertentunya itu seperti apa biasanya? Tugas tertentunya itu meliputi dari segi penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan, pelatihan, dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah ini biasanya merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk kedudukan lembaga teknis ini biasanya berbentuk badan. Contohnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BEDA, Badan Kepegawaian Daerah, BKD, dan lain-lain. Jadi sifatnya saling melengkapi satu sama lain, dari mulai lembaga daerah naik lagi ke lembaga independen, kemudian ada pada lembaga yang tercantum dalam sistem ketatanegaraan. Nah, mengapa harus ada lembaga negara? Pertanyaan terbesar adalah hal itu, apakah negara dapat berdiri sendiri tanpa adanya lembaga negara? Untuk kita lihat secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga negara itu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Cara praktisnya kita lihat fungsinya, yaitu lembaga negara digunakan untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Nah, kenapa dapat muncul alasan secara konseptual dan praktis? Karena Indonesia itu menganut konsep pembagian kekuasaan, seperti kekuasaan secara vertikal dan kekuasaan secara horizontal. Dibaginya pembagian kekuasaan itu terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian bagaimana kedudukan lembaga negara dalam sistem pemerintahan? Kedudukannya itu ada di tempat lembaga negara itu sendiri dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bila diperhatikan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 terkait dengan lembaga-lembaga negara, maka ada perubahan dasar untuk kedudukannya seperti yang kita pelajari pada saat awal. Secara umum, tugas dan wewenang lembaga negara itu untuk yang pertama adalah membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang kedua, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Kemudian menjadi badan penghubung antara negara dengan rakyatnya. Dan yang kelima, menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat. Dan yang terakhir, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut pakar Hans Kelsen, fungsinya lembaga negara itu ada dua, yaitu sebagai law creating function dan law applying function. Yang pertama itu lembaga negara fungsinya untuk menciptakan hukum. Dan yang kedua sebagai tempat yang digunakan untuk menerapkan hukum. Lalu, bagaimana kekuasaan lembaga negara? Batas-batasnya sampai mana? Kita lihat teori distribution of power lagi, atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara itu kedudukannya dengan lembaga negara yang lain itu memiliki koordinasi dan hubungan. Sehingga ada lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum. Kemudian untuk lembaga eksekutif menjalankan hukum, dan kekuasaan yudikatif yaitu bertugas menafsirkan hukum. Terkait erat dan tidak dapat dipisahkannya dengan pengertian ini maksudnya adalah check and balances, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahannya membagi tindakan-tindakannya sehingga tidak ada abuse of power seperti yang dilakukan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, materi ini membahas mengenai perkembangan lembaga negara pra hingga pasca amandemen. Perkembangan itu merupakan bagian dari perjalanan demokratisasi dan penyempurnaan dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, terima kasih atas atensinya pada pertemuan hari ini. Jadi perkembangan lembaga negara di Indonesia menjadi gambaran umum sebelum mempelajari lembaga negara di Indonesia secara khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.